Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Kalau sebelumnya saya bilang bahwa contoh sebaiknya kalian pelajari sendiri, tapi saya akan coba dulu membahas satu contoh saja ya, untuk satu populasi. Tolong diingat bahwa untuk materi distribusi sampling ini sangat penting karena nanti akan dipakai di materi-materi berikutnya dalam penggunaan uji statistik ya, dalam penggunaan statistik uji. Jadi yang penting dari distribusi sampling itu adalah kalian mengetahui mengenai estimasi titiknya dari misalkan ekspektasi dari X-nya apa, varians dari X-nya itu apa, dari masing-masing distribusi samplingnya ya. Baik yang satu populasi maupun yang dua populasi. Yang saya bahas sebelumnya adalah yang satu populasi, estimasi untuk rata-rata populasi ya, yaitu X bar. Jadi sebenarnya estimasi itu terbagi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang. Ya, estimasi titik itu berupa satu nilai, sedangkan estimasi selang itu berupa selang nanti estimasinya. Ini contohnya. Diketahui rata-rata dari suatu populasi itu yaitu mu sama dengan 8 dan standar deviasinya populasi tersebut yaitu sigma sama dengan 3. Kemudian kita memiliki sampel jumlahnya ukurannya adalah 36. Kita akan menghitung berapakah peluang bahwa rata-rata sampel berarti peluang X bar itu nilainya berada di antara 7,8 sampai dengan 8,2. Nah, solusinya adalah diketahui bahwa walaupun data tersebut tidak diinformasikan distribusinya normal ataupun tidak, tetapi karena N-nya lebih dari 30, maka kita bisa menggunakan teorema central limit theorem. Jadi, X bar diasumsikan mengikuti distribusi normal. Ya. Diketahui dari soal bahwa mu-nya adalah 8. Maka karena berdistribusi normal, mu X bar akan sama dengan mu. Maka mu X bar sama dengan 8. Kemudian standar deviasi dari populasi tadi diketahui yaitu 3. Yang akan kita cari adalah standar deviasi dari X bar atau sigma X bar. Sigma X bar itu cara mencarinya, kalian lihat lagi PPT yang sebelumnya, yaitu sigma per akar N. Sigmanya dari sigma populasi atau dari X-nya, lalu dibagi dengan akar N-nya. N-nya adalah 36. Maka diperoleh standar deviasinya itu adalah 0,5. Ingat ya, standar deviasi dari X bar itu sama dengan standar error. Sehingga kita akan menghitung peluang dari rata-ratanya itu berada di antara 7,8 sampai dengan 8,2. Kita masukkan saja ke dalam bentuk transformasi Z-nya ya, karena kan kita asumsikan distribusinya adalah normal. Ingat rumusnya di sini adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Ya. X barnya di sini adalah 7,8 dikurangi dengan mu-nya 8 dibagi dengan sigma per akar N-nya 3 per akar 36. Diperoleh Z-nya itu menjadi min 0,4 sampai dengan 0,4. Jadi peluang nilai rata-rata berada di antara 7,8 sampai dengan 8,2 itu setelah ditransformasi menjadi peluang Z di antara min 0,4 sampai dengan 0,4 sama dengan 0,3108. Artinya peluang bahwa rata-rata populasi itu berada di antara 7,8 sampai dengan 8,2 itu adalah 0,31. Ya, sangat kecil sekali. Oke, jelas ya mengenai contohnya. Ini adalah gambar distribusi data menggunakan data nilai X bar-nya. Ini setelah ditransformasi menjadi Z-nya. Kalau tadi selangnya antara 7,8 sampai dengan 8,2, berikutnya setelah ditransformasi menjadi Z, selangnya berubah menjadi min 0,4 sampai dengan 0,4. Ingat bentuk transformasi Z itu adalah X bar min mu per standar error. Atau kalau saya singkat menjadi
point estimate dikurangi dengan ekspektasinya dari X bar per standar error X bar atau standar deviasi dari X bar ya. Ini soal yang pertama, silakan kalian kerjakan. Soal berikutnya, materi berikutnya kita masuk ke distribusi sampling perbedaan dua rata-rata. Berarti kita sudah masuk ke dua populasi. Nah, kalau kita sudah masuk ke dua populasi itu, nanti di pembahasan berikutnya, dua populasi itu akan terbagi lagi menjadi dua populasi yang saling independen atau saling bebas, dan dua populasi yang tidak saling bebas atau saling ketergantungan, atau dua populasi dependen. Ya. Nah, yang kita bahas pertama kali adalah dua populasi yang independen. Jadi, sampel diambil secara acak dari dua populasi, di mana dua populasi tersebut saling bebas, sehingga nanti akan didapatkan dua point estimate ya, X bar 1 dan X bar 2. Ini adalah point estimate dari mu1 dan mu2, ya kan? Kita akan melihat perbedaan rata-rata dari dua populasi tersebut berdasarkan dua point estimate ini. Nah, mengenai hukum central limit theorem, ini ada ketentuannya ya. Jika dua populasi itu tidak normal, tetapi ukuran sampelnya itu besar, lebih dari 30, maka perbedaan dari kedua populasi tersebut, perbedaan rata-ratanya akan mendekati normal. Asalkan jumlah sampelnya dua-duanya lebih dari 30. Jadi kalau populasi 1 dan populasi 2 itu berdistribusi normal, otomatis selisih dari kedua rata-rata ini juga akan mengikuti distribusi normal ya. Dan rata-ratanya adalah mu1 min mu2. Jadi mu X bar 1 min X bar 2 itu sama dengan mu1 min mu2. Sedangkan standar deviasi, kita mau menghitung lagi standar errornya ya. Standar deviasi dari selisih rata-rata ini adalah akar dari penjumlahan varians kedua populasi tersebut, yaitu sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Kalian ingat bahwa rumus yang pertama ini, sigma 1 kuadrat per N1 itu sama saja dengan nilai dari varians X bar 1, ini adalah varians X bar 2. Ya. Atau kita sebut juga hasilnya ini standar error dari perbedaan dua rata-rata. Ya. Ingat, jadi yang akan kita pakai itu adalah yang pertama, mean-nya dari kasus kita ya, dan standar deviasi atau standar error-nya. Dua hal ini penting kita ketahui, karena nanti akan dipakai sampai akhir materi di UTS ini. Nah, ini misalkan ada dua populasi ya. Kita ambil sampel bebas ukuran N1 dan N2. N ini adalah ukuran sampel ya, ukuran populasi sampel dari populasi 1, ukuran sampel dari populasi 2 diambil secara acak. Kemudian masing-masing populasi memiliki rata-rata mu1, mu2 dan variansnya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Maka distribusi sampelnya dari X bar 1, X bar 2 berdistribusi normal, ini rata-rata dan standar deviasinya. Nah, ini adalah hasil transformasi normalnya. Ingat ya, karena kita akan menghitung peluang agar lebih mudah kita menghitung transformasi Z-nya saja, tidak menggunakan integral. Dan ini rumusnya ingat, di sini adalah point estimate. Point estimate dari mu1 min mu2 adalah X bar 1 min X bar 2. Kemudian dikurangi dengan ekspektasinya dari X bar 1 min X bar 2, yaitu mu1 min mu2, dibagi dengan standar errornya, yaitu akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Oke, jadi ini mengikuti distribusi normal. Normal baku ya. Contoh, misalkan diketahui gaji untuk lulusan MBA itu dari dua universitas ya, memiliki distribusi normal, memiliki rata-rata dan standar deviasi seperti di tabel berikut ini ya. Ini rata-rata standar deviasi populasi untuk Universitas 1 dan Universitas 2, dan ini adalah ukuran sampel yang diambil dari Universitas 1 dan Universitas 2. Yang ditanyakan adalah
apakah distribusi sampling dari X bar 1 min X bar 2. Berarti kalau sampling distribution yang kita cari adalah nilai mu X bar 1, X bar 2-nya, dan standar error dari X bar 1 min X bar 2-nya. Oke, kita akan mencari mu X bar 1 min X bar 2 itu sama dengan mu 1 min mu 2 ya. Nah, ini jadi mu X bar 1 min X bar 2 sebesar 2000 dan standar deviasi atau standar errornya adalah akar dari ini, hasilnya adalah 3128,3. Jadi distribusi sampling dari X bar 1 min X bar 2 itu normal dengan rata-ratanya 2000 dan standar deviasinya 3128,3 ya. Ini contoh soal lainnya, kalian kerjakan sendiri ya. Nah, berikutnya kita akan membahas distribusi sampling proporsi. Jadi dalam metode statistika 2 ini kita akan membahas dua parameter, yaitu rata-rata, proporsi, dan varians. Makanya distribusi teoritis peluang yang kita bahas itu ada binomial, kemudian ada normal, ya. Karena parameter yang kita amati rata-rata, proporsi, dan varians. Nah, kalau kita berbicara proporsi, berarti X itu adalah variabel random binomial. Binomial berarti ada dua kejadian ya. Ada dua kejadian sukses atau gagal. Atau ada dua kategori dalam pembaca kita. Nah, jika suatu variabel memiliki distribusinya binomial, jika N-nya itu sangat besar dan P-nya itu mendekati nilai 0,5, maka bisa diaproksimasi dengan distribusi normal. Sehingga rata-ratanya itu menjadi mu sama dengan N dikalikan P. N ukuran sampel, P ini adalah proporsi dari distribusi binomial tadi ya. Dan variansnya, sigma kuadratnya sama dengan NPQ. Ya. Jadi bentuk limit dari distribusinya menjadi seperti ini. Bentuk transformasinya Z sama dengan X min NP per NPQ. Jika X-nya adalah variabel random binomial. Nah, estimator titik dari proporsi P, karena yang akan kita estimasi itu adalah proporsinya, bukan X-nya. Kalau X itu kan kejadiannya ya, sukses gagalnya. Tetapi yang kita estimasi itu adalah sebenarnya proporsinya, P-nya. Estimator titik dari proporsi itu adalah P-cap. P-cap itu sama dengan jumlah kejadian sukses per ukuran sampelnya berapa ya. X itu adalah banyaknya sukses. Yang kita mau amati itu kejadian apa gitu ya. Nah, misalkan diketahui binomial distribusi N-nya sama dengan 20 ukuran sampelnya, proporsinya adalah 0,5 ya, di mana kita akan memperlakukan pendekatan normal, diketahui mu-nya sama dengan 10 dan sigma-nya 2,24. Maka kita bisa mengaproksimasi binomial ke normal. Kita tahu bahwa mu itu sama dengan N dikalikan dengan P. Ya. 20 dikali 0,5 sama dengan 10, dan sigma-nya itu adalah akar dari NPQ 2,24. Jadi sama ya. Jadi kita ingin membuktikan apakah nilai mu-nya sama dengan 10 dan sigma-nya 2,24 itu betul atau tidak. Ternyata sudah betul ya. Oke, contoh berikutnya adalah pendekatan normal untuk kasus binomial ya, di mana sampelnya ukurannya besar dan P-nya mendekati nilai 0,5, berarti kita bisa didekati dengan distribusi normal. Syaratnya binomial bisa didekati dengan normal itu, yaitu jika ukuran sampel dikalikan dengan proporsinya itu lebih dari 5 ya, lebih dari sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau mencari sampling distribusi dari proporsi sampel, jadi P-cap. Distribusi sampling dari P-cap itu apa sih ya? Berarti kita harus mencari apa? Kita harus mencari rata-rata dan standar errornya. Jadi,
rata-rata dari P-cap atau expected dari P-cap itu sama dengan expected X per N. Kita tahu bahwa expected X itu adalah N kali P tadi kan, dibagi dengan N sehingga hasilnya adalah P. Jadi rata-rata dari P-cap itu sama dengan P. Nah, standar error itu adalah akar dari variansnya P-cap. Varians P-cap itu adalah sigma kuadrat X per N kuadrat atau sama dengan NPQ per N kuadrat. Hasilnya adalah PQ per N. Jadi standar errornya dari P-cap itu akar PQ per N. Nah, ini harus diingat ya. Untuk proporsi, rata-ratanya adalah P, standar errornya adalah akar PQ per N. Beda kalau misalkan ini adalah X ya. Ini udah proporsi. Kalau X yang binomial tadi, harusnya di sininya adalah rata-ratanya NP, standar errornya adalah akar NPQ ya. Ini X itu adalah X yang berdistribusi binomial. Sehingga bentuk transformasinya di distribusi normal bakunya menjadi point estimate-nya P-cap dikurangi dengan rata-ratanya P per standar error-nya akar PQ per N. Q sama aja dengan 1 min P ya. Lalu kalau misalkan populasinya berhingga, jangan lupa populasi berhingga dan pengambilan sampelnya itu without replacement, tanpa pengembalian, maka kita menggunakan faktor koreksi. Ini ya faktor koreksinya yang diberlakukan untuk standar error. Nah, kalau ini sudah berbicara mengenai dua proporsi, berarti kita sudah berbicara dua populasi untuk point estimate proporsi. Kalau tadi ada dua rata-rata, berikutnya ada dua proporsi. Kita akan menghitung selisih proporsi dari dua populasi ya. Jadi cara menghafalnya sama seperti kita mengingat perbedaan antara dua rata-rata, ini juga dua proporsi. Kita harus menghitung pertama kali rata-rata dari P-cap 1 min P-cap 2-nya. Karena tadi rata-rata P-cap 1 itu adalah P1, maka selisihnya menjadi P1 min P2. Dan variansnya, tadi kalian sudah tahu variansnya adalah PQ per N. Berarti kalau untuk dua proporsi, varians gabungannya adalah P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2. Itu adalah varians gabungan ya. Jadi ini bukan varians selisih, tapi varians gabungan dari dua populasi. Oke, ini standar deviasi jadi akar dari varians ya. Standar deviasi atau kita sebut sebagai standar errornya. Standar deviasi, sehingga bentuk transformasinya seperti ini. Ingat ya, ini adalah point estimate-nya P-cap 1 min P-cap 2 dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar error-nya. Seperti ini. Mengikuti distribusi normal baku. Oke, berikutnya masih pertemuan 2 kita membahas distribusi sampling varians. Karena di dalam distribusi normal ada dua parameter, yaitu rata-rata dan varians. Kalau rata-rata mu estimasi poinnya adalah X bar, maka varians sigma kuadrat estimasinya adalah S kuadrat. Ya, diestimasi dengan S kuadrat. Ini kenapa degrees of freedom-nya N-1 nih? Ya, karena rata-ratanya mu-nya ini sudah diestimasi dengan X bar, jadi dikurangi dengan 1. Nah, jika kita memiliki Y, variabel acak Y itu merupakan penjumlahan dari kuadrat variabel acak normal ya, dijumlahkan sebanyak N, maka Y ini akan berdistribusi chi-square dengan degrees of freedom-nya adalah N. Ya, jadi kalau variabel normal, variabel acak normal Z dikuadratkan itu akan mengikuti distribusi chi-square ya. Jadi Z kuadrat itu akan mengikuti distribusi chi-square, degrees of freedom-nya 1 kalau cuma 1. Tetapi kalau hasil penjumlahan sebanyak N, variabel acaknya, maka degrees of freedom-nya adalah N. Nah, sehingga kalau kita turunkan
N-1 dikalikan dengan S kuadrat karena kita mau membicarakan estimasi varians ya, S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat itu akan mengikuti distribusi chi-square N-1. Degrees of freedom-nya adalah N-1 ya. Ini masih tentang chi-square, ini adalah lambang chi-square. Chi-square itu kalau kita pecah rumusnya menjadi seperti ini ya, sigma xi min x bar kuadrat per sigma kuadrat. Berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya N-1. Oke, jadi untuk mata kuliah semester 2 ini, kalian harus memiliki tabel-tabel distribusi, yaitu tabel Z atau tabel normal baku, kemudian tabel chi-square, dan juga tabel F ya, untuk materi UTS ini. Kayak contohnya, suatu pabrik baterai mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan rata-rata 3 tahun. Berarti standar deviasinya 1 tahun. Bila 5 baterainya, N-nya adalah 5, dengan nilainya masing-masing 1,9, 2,4, 3, 3,5, dan 4,2 tahun, apakah pembuatnya masih yakin bahwa standar deviasi baterai tersebut 1 tahun? Jadi pertanyaannya apakah nilai sigmanya itu memang 1 tahun ya, dengan data yang seperti ini ya, kita akan buktikan. Kita hitung dulu varians dari sampel. Varians dari sampelnya adalah 0,815. Ini kalian harus ingat ya, rumus varians waktu di Metsat 1 sudah kalian pelajari, tidak akan saya bahas kembali. Rumusnya seperti ini yang unbiased ya, 1 per N-1 sigma xi min x bar kuadrat, bukan 1 per N. Kemudian kita hitung nilai chi-square-nya. Chi-square-nya kan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Diperoleh nilai chi-square-nya adalah 3,26. Oke, karena tadi jumlah ukuran sampel kita adalah 5, maka degrees of freedom-nya itu adalah 4. Kemudian kita akan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Coba kalian lihat di tabel chi-square kalian, ada di buku Walpole, ya, dengan tingkat kepercayaan 95 chi-square dan degrees of freedom-nya 4, maka nilainya itu, nilai chi-square itu akan terletak di antara 0,484 dan 11,143. Sehingga perhitungan dengan menggunakan sigma kuadrat sama dengan 1 itu masih wajar ya, karena nilai 3,26 ini masih berada di antara selang ini. Jadi sigma kuadrat sama dengan 1 itu masih wajar ya. Sehingga tidak ada alasan bagi pembuatnya untuk mencurigai bahwa standar deviasi baterainya bukan 1 tahun. Kecuali selang ini tidak nilai 3,26 ini berada di luar selang ini, maka sigma kuadrat sama dengan 1 itu tidak wajar ya. Karena berada di luar selang pada saat tingkat kepercayaannya 95%. Oke, mengenai tingkat kepercayaan 95% ini nanti akan kita bahas kembali di materi berikutnya. Apa itu maksudnya tingkat kepercayaan 95%, karena nanti juga akan ada tingkat kepercayaan 90%, 99%, dan sebagainya ya. Ini soal lainnya, silakan kalian hitung sendiri. Berikutnya adalah rasio varians. Nah, kalau yang tadi itu kita bahas baru tentang satu populasi, membahas tentang variansnya. Nah, kalau sudah membandingkan dua varians, maka kita berbicara mengenai rasio varians. Kalau rata-rata dan proporsi tadi kita menghitung perbedaannya dengan menghitung selisihnya. Tapi kalau untuk varians, kita bukan menghitung selisih, tetapi menghitung rasio. Ingat ya perbedaannya. Nah, kalau kita sudah membandingkan rasio varians, sedangkan kita tahu bahwa varians itu tadi terkait dengan distribusi chi-square. Kalau dua distribusi chi-square kita rasiokan, maka akan membentuk distribusi F. Ya, coba kalian cek lagi di materi distribusi teoritis. Berarti kalau udah distribusi F, kita akan memiliki dua degrees of freedom, V1 dan V2 ya. U dan V ini berdistribusi chi-square. Nah, sehingga kita memperoleh nilai S1 kuadrat dan S2 kuadratnya di distribusi F ini ya, karena kita akan membandingkan dua varians. Seperti ini jadinya.
rumusnya. S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Kalau disederhanakan menjadi seperti ini, sigma 2-nya di atas, sigma 1-nya di bawah ya. Dan derajat bebasnya adalah N1 min 1 dan N2 min 1. Ada 2 degrees of freedom-nya. Coba kalian cek di tabel Walpole. Nah, sehingga persamaan F ini akan lebih sederhana lagi menjadi S1 kuadrat per S2 kuadrat kalau misalkan kita memiliki dua populasi normal yang variansnya sama. Otomatis sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadratnya sama dengan 1 kalau variansnya sama. Ya. Kenapa variansnya sama? Karena nanti di materi berikutnya kita akan membahas mengenai asumsi kesamaan varians. Kita berharap bahwa dua populasi itu memiliki varians yang sama supaya rata-rata dan proporsi itu bisa dibandingkan. Jadi ketika kita nanti akan membandingkan atau melihat perbedaan antara dua populasi untuk rata-rata dan proporsi itu ada syaratnya, yaitu varians dari populasi tersebut harus sama. Nah, untuk mengecek apakah varians dari populasi itu sama, kita menggunakan uji F ini, yaitu dengan rumusnya S1 kuadrat per S2 kuadrat. Oke, itu ya materinya ternyata sudah habis. Untuk pertemuan 2 ini, alhamdulillah ya, semoga kalian bisa lebih paham mengenai materi ini. Dan kalau ada yang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan di sesi tatap muka. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.